Haleluya, puji Tuhan. Salam Sola Gracia semua karena anugerah Tuhan. Selamat pagi bagi seluruh jemaat GPDI Sola Gracia Jatiwangi. Pada saat ini saya percaya semuanya ada dalam keadaan tubuh yang sehat, kuat, diberkati oleh Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari buka hatimu untuk kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya itu kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur pagi hari ini kami ada sebagaimana kami ada semua karena kemurahan Tuhan. Kami sudah ada di bulan April, kami percaya kami ada semua karena kehebatan Tuhan, perlindungan Tuhan bagi kami. Kami percaya bahwa kalau kami bisa menghadapi, melewati bulan Maret, kami percaya bulan April ini, kami yakin kami bisa lalui bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan membaca kebenaran firman Tuhan. Kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Jamah setiap umat-umat Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami siap mendengarkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan langsung membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Bilangan 13 ayat 27 sampai ayat 30. Bilangan 13 ayat 27 sampai ayat yang ke-30. Saya membacakan buat saudara. Mereka menceritakan kepada Musa, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Puji Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, saya ingin membawa kita melihat dua pribadi, dua tokoh Alkitab. Dua tokoh Alkitab yang tampil beda, yaitu Kaleb dan Yosua. Mereka menjadi orang-orang yang tampil beda di tengah-tengah bangsa Israel. Kalau kita perhatikan pembacaan firman Tuhan yang baru saja kita baca, ini bicara tentang kondisi bangsa Israel yang menuju tanah Kanaan, tempat yang dijanjikan Tuhan yang mereka akan duduki. Tetapi yang terjadi adalah mereka harus menghadapi tantangan. Tantangan itu diberitahukan oleh pengintai-pengintai yang disuruh Musa dalam mengintai daerah Kanaan. Dan waktu mereka kembali, khususnya 10 orang dari 12 orang menceritakan hal yang mereka lihat. Dan pada akhirnya bangsa Israel menjadi tawar hati. Tetapi yang terjadi adalah hal yang berbeda. Yosua dan Kaleb menunjukkan sikap yang benar-benar luar biasa. Yosua dan Kaleb yang pada saat itu bukan hanya mendengar, tetapi mereka melihat langsung keadaan yang ada di daerah Kanaan. Tetapi mereka menjadi pribadi yang tampil beda di tengah-tengah bangsa Israel. Mereka tidak menjadi tawar hati. Dan ini sikap yang akan kita belajar pagi hari ini. Sikap yang benar ketika menghadapi masalah. Sikap yang tepat, yang sesuai dengan firman Tuhan ketika menghadapi masalah. Dan ini yang kita akan belajar melalui kehidupan Kaleb dan Yosua. Kalau kita melihat hal yang pertama yang menjadi sikap mereka menghadapi masalah, yang pertama di saat orang-orang Israel memilih untuk mengeluh, memilih untuk bersungut-sungut, memilih untuk protes dengan keadaan, memilih untuk panik dan takut, ternyata Yosua dan Kaleb menjadi orang-orang yang menunjukkan sikap yang luar biasa. Mereka tidak panik, mereka tetap tenang. Bahkan yang lebih luar biasa lagi, mereka tetap berpegang kepada perjanjiannya Tuhan. Dan benar, ketika mereka berpegang kepada perjanjiannya Tuhan, mereka menikmati janji Tuhan.
Mereka menikmati tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu. Alkitab mencatat, sejarah Alkitab mencatat bahwa bangsa Israel yang keluar, yang berangkat dari tanah Mesir menuju tempat yang dijanjikan oleh Tuhan, tanah Kanaan, hanya Yosua dan Kaleb yang menikmati janji Tuhan, menikmati tanah Kanaan. Orang Israel yang berangkat dari Mesir, yang saya sebut generasi pertama, semuanya tidak menikmati janji Tuhan. Semuanya meninggal di tengah perjalanan menuju tanah Kanaan. Bahkan memang tidak bisa masuk ke tanah perjanjian Tuhan, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, karena tidak berkenan di hadapan Tuhan, karena mereka sudah tawar hati. Orang Israel yang masuk bersama-sama dengan Kaleb dan Yosua menikmati tanah Kanaan adalah orang-orang Israel yang lahir dalam masa perjalanan menuju tanah Kanaan. Dan kita lihat di sini bahwa Tuhan juga memberi perbedaan. Tuhan juga menunjukkan kasih-Nya kepada orang yang tetap berpegang kepada perjanjiannya Tuhan. Dan kita belajar di sini sebagai anak-anak Tuhan, apapun yang sedang kita hadapi, apapun situasi saat ini, apapun yang kita lihat, Tuhan mau bawa kita belajar untuk kita ternyata menjadi anak-anak Tuhan yang tetap berpegang kepada perjanjiannya Tuhan. Memang yang kita lihat hari-hari ini adalah virus corona yang menjadi pandemi, dan dampaknya bukan hanya dalam hal kesehatan, tetapi banyak hal yang terpengaruh. Dalam kesehatan tentunya orang yang terpapar kena virus corona akan menghadapi sakit, dan yang terjadi ada banyak yang meninggal. Tapi ternyata juga berdampak dalam hal kita beraktivitas. Pada akhirnya kita terbatas untuk berinteraksi dengan orang lain. Kita tidak bisa bekerja mungkin secara bebas, berpergian secara bebas. Bahkan dalam hal ekonomi juga sangat berpengaruh. Orang mulai banyak mengeluh dengan keadaan di hari-hari ini. Situasi hari-hari ini mungkin mendorong banyak orang untuk mengeluh, bersungut-sungut. Banyak orang terdorong untuk mungkin mengeluarkan kata-kata yang bisa pada akhirnya tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi pagi hari ini Tuhan mau kita menjadi anak-anak Tuhan yang tampil beda. Dalam kondisi di hari-hari ini kita bukan bersungut-sungut, bukan mengeluh dengan keadaan, bukan protes dengan keadaan, tetapi firman Tuhan ajarkan kita tetap tenang dan tetap berpegang kepada janji Tuhan. Ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kita belajar pagi hari ini seperti Kaleb dan Yosua. Bahkan di tengah-tengah mereka menghadapi masalah, ketika mereka berpegang kepada janji Tuhan, ternyata bukan hanya mereka tenang, tetapi firman Tuhan katakan di sini bahwa dalam ayat 30, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu. Di tengah-tengah kondisi masalah persoalan yang ada, ternyata Kaleb menjadi orang yang berusaha untuk mempengaruhi orang lain, sehingga orang lain itu pada akhirnya yang tidak tenang boleh menjadi tenang. Mempengaruhi orang lain sehingga orang lain ada pada posisi yang baik. Begitu juga dalam kehidupan kita. Pada saat ini mari kita mau tetap berpegang kepada Tuhan di hari-hari ini, kepada perjanjiannya Tuhan, kepada janji Tuhan. Dan mari kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita mau tetap boleh menjadi berkat, boleh menjadi pengaruh yang baik, boleh saling menguatkan satu dengan yang lain. Saya percaya ini yang Tuhan mau bagi seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang ada. Mari lewat perkataan, lewat sikap kita di hari-hari ini, kita mau jadi berkat, kita mau jadi pengaruh yang baik, kita mau saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan saat ini saya bawa kita kepada poin yang kedua. Poin yang kedua, kebenaran firman Tuhan berkata pada saat ini bahwa orang-orang Israel lebih memilih untuk pada akhirnya justru mundur, tidak mau maju, mau kembali ke Mesir.
Kalau kita melihat di dalam Bilangan 14 ayat yang keempat, dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Berbeda dengan tanggapan dari Yosua dan Kaleb ayat yang ke-6, Bilangan 14 ayat yang ke-6. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia membawa kita masuk ke negeri itu dan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Di saat orang Israel tidak lagi mau maju, takut untuk maju, memilih untuk mundur, yang terjadi adalah justru Yosua dan Kaleb memilih untuk tetap maju. Mereka percaya terhadap apa yang Tuhan janjikan. Dan ini menjadi pembelajaran kita di pagi hari ini, bahwa ketika kita menghadapi situasi, masalah, mungkin ada banyak penghalang di depan kita, itu bukan berarti membawa kita justru mundur, tapi kita harus tetap maju di dalam Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang saya kasih, mari kita tetap maju di dalam Tuhan di hari-hari ini. Mungkin virus corona bagaikan satu tembok penghalang yang berusaha menghalangi kita. Bukan cuma menghalangi aktivitas kita, tetapi juga menghalangi perjalanan rohani kita. Karena mungkin kita tidak bisa beribadah di gereja bersama-sama. Tetapi pada saat ini Tuhan mau ajarkan kita, mari terus kita maju di dalam Tuhan. Mungkin sedang kita beribadah di rumah masing-masing di hari-hari ini, tetapi Tuhan mau itu bukan menjadi penghalang kita untuk kita malah mundur, tetapi kita harus tetap maju. Berarti kalau kita harus tetap maju, mari kita mau pergunakan kesempatan yang ada. Saya percaya waktu ini adalah waktu di mana Tuhan mau mendisiplinkan kita untuk kita juga disiplin dalam beribadah. Jangan sampai karena kita ibadah di rumah, tidak ada gembala yang melihat, tidak ada rekan jemaat yang melihat, lalu kita hanya biasa-biasa saja beribadah. Tapi Tuhan mau ketika saat ini kita mungkin beribadah di rumah masing-masing, mari kita boleh sungguh-sungguh, boleh memberi yang terbaik buat Tuhan. Manusia mungkin tidak melihat kita, tetapi Tuhan melihat kita. Bahkan firman Tuhan mengatakan pada saat ini, mari kita harus tetap maju di dalam Tuhan. Saya bersyukur minggu lalu saya dapat informasi, bahkan ada jemaat-jemaat yang boleh mengirimkan foto di mana mereka melakukan aktivitas beribadah, membaca Alkitab, berdoa, bahkan sampai ada anak-anak sekolah minggu yang melakukan hal yang sama. Dan saya bersyukur kepada Tuhan karena kasih Tuhan yang luar biasa, sehingga saya boleh melihat jemaat-jemaat Tuhan yang terus masih antusias boleh beribadah. Dan saya percaya ini akan terus kita lakukan di dalam Tuhan, tetap maju di dalam Tuhan. Dan puji Tuhan, kita akan melihat bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga adalah ketika orang Israel lebih memilih untuk melawan, lebih memilih untuk memberontak. Kaleb dan Yosua memilih untuk tetap setia. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan di hari-hari ini, dalam kondisi apapun, jangan kita salahkan Tuhan. Jangan kita kecewa dengan Tuhan. Jangan kita memberontak kepada Tuhan. Tetapi mari kita mau tetap setia, bahkan setia sampai langkah terakhir. Di dalam Matius 24 ayat 13 berkata, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Puji Tuhan. Ketika kita bertahan dalam kesetiaan kita, kita bukan akan binasa, tetapi kita akan memperoleh hidup yang kekal bersama dengan Tuhan, menikmati keselamatan daripada Tuhan. Itu sebabnya mari kita mau terus tunjukkan kesetiaan kita di dalam Tuhan. Orang lain boleh tidak setia, tapi kita mau terus menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan.
Yang keempat, yang terakhir, ketika orang-orang Israel lebih memilih untuk hanya melihat dengan cara pandang jasmani saja, ternyata Kaleb dan Yosua tidak berhenti pada posisi ini. Mereka justru memandang menurut pandangan rohani, memandang secara pandangan iman. Kalau kita perhatikan di dalam Bilangan 14 ayat yang ke-9 sebagai ayat terakhir kita pada kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, firman Tuhan berkata, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedangkan Tuhan menyertai kita. Sedangkan Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Ini yang menjadi cara pandang dari Yosua dan Kaleb. Mereka memandang secara rohani dan mereka mengetahui bahwa bukan cuma mereka lihat masalah, tantangan yang besar, tetapi mereka juga melihat bahwa di balik tantangan, di dalam tantangan, dalam proses, dalam masalah, ada Tuhan yang ada bersama mereka, ada Tuhan yang menyertai mereka. Dan ini yang harus dimiliki oleh anak-anak Tuhan di hari-hari ini. Apa yang kita lihat? Kita lihat mungkin virus corona. Yang kita lihat ada keadaan yang susah. Yang kita lihat adalah kondisi yang penuh tanda tanya. Tetapi Tuhan mengajarkan kita pada saat ini, mari kita memiliki cara pandang iman. Kita harus tetap percaya di hari-hari ini dalam kondisi yang sulit, dalam kondisi yang penuh tanda tanya. Dalam kondisi di mana virus corona merebak, kita tahu ada Tuhan bersama dengan kita, ada Tuhan yang menyertai kita. Puji Tuhan, biarlah ini menjadi kebenaran firman Tuhan ini boleh meneguhkan kita, boleh menguatkan kita, boleh membawa kita menjadi pribadi-pribadi yang bisa memiliki sikap yang tepat, sikap yang berkenan di hadapan Tuhan dalam menghadapi masalah. Kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang tampil beda di dalam Tuhan. Dan saya percaya bahwa seluruh jemaat-jemaat Tuhan pada pagi hari ini diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita akan berdoa, saya ingin kembali mengingatkan jemaat-jemaat Tuhan, mari kita harus tetap membangun hubungan yang erat dengan Tuhan. Himbauan saya bahwa kita harus melakukan doa sepakat di jam yang sudah saya informasikan. Mari kita melakukan ini. Kita sama-sama berdoa sepakat, kita menarik perhatian Tuhan. Dan saya percaya bahwa Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya dalam hidup kita, dalam kehidupan keluarga besar kita, dalam keberadaan bangsa negara kita. Dan sebentar ketika saya berkata kepada jemaat-jemaat Tuhan, mari tadakan tanganmu. Mari kau menadakan tanganmu di rumah masing-masing dan menerima berkat Tuhan. Dan saat ini kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat pagi hari ini kami boleh dengar firman Tuhan dan kami percaya kami diberkati oleh Tuhan. Kami percaya masalah pergumulan yang diperhadapkan dalam hidup kami, apa yang kami lihat di hari-hari ini, kami percaya tidak menghalangi kami, tidak bisa menghalangi kami untuk kami terus maju di dalam Tuhan. Justru kami akan tetap berpegang teguh kepada perjanjian Tuhan. Kami tetap percaya terhadap janji Tuhan. Dan kami akan tetap setia sampai langkah terakhir. Bahkan di hari-hari ini kami tetap memiliki pandangan iman, pandangan rohani. Kami percaya bahwa di balik masalah yang kami lihat ada Tuhan yang bersama kami, ada Tuhan yang menyertai kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau bawa dalam doa kehidupan kami, keluarga besar GPDI Sola Gracia Jatiwangi. Kami berdoa, beri kami kesehatan, kekuatan, perlindungan menjadi bagian kami. Perlindungan Tuhan boleh menjadi bagian kami. Kami berdoa Tuhan, lindungi kami dari virus corona yang ada. Dan kami boleh bisa beraktivitas dengan baik, bahkan berkati usaha pekerjaan umat-umat Tuhan. Hamba juga berdoa pada saat ini Tuhan, biarlah Tuhan, Engkau Tuhan yang menolong, Engkau yang menyembuhkan setiap umat-umat Tuhan yang mungkin di hari-hari ini diperhadapkan dengan kondisi kelemahan tubuh, sakit yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sembuhkan.
Kami juga berdoa pada saat ini buat daerah Jatiwangi, Kabupaten Majalengka. Tuhan berkati, bahkan Tuhan bawa daerah kami ini bebas dari virus corona. Kami juga berdoa pada saat ini untuk bangsa negara kami. Berbelas kasihanlah bagi bangsa kami. Berbelas kasihanlah bagi bangsa kami. Sehingga bangsa kami boleh melihat mujizat Tuhan, kuasa Tuhan. Dan kuasa Tuhan itulah yang akan membawa bangsa kami terbebas dari virus corona. Berkati pemerintah kami, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, sampai kepada tingkat yang paling bawah di desa-desa, RT RW. Tuhan berkati pemimpin-pemimpin yang Tuhan sudah tetapkan bagi bangsa kami. Bahkan Tuhan membawa mereka boleh memiliki hikmat daripada Tuhan, sehingga mereka boleh mengambil keputusan yang tepat, yang mensejahterakan masyarakat. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan berkati para dokter, perawat yang ada, orang-orang yang terlibat langsung di dalam menangani pasien virus corona. Tuhan jauhkan mereka dari terpapar virus corona. Bahkan Tuhan jamah mereka menjadi saluran mujizat Tuhan untuk kesembuhan orang-orang yang sudah terpapar virus corona. Di dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami menyerahkan pelayanan GPDI Sola Gracia Jatiwangi dalam tangan Tuhan. Kami percaya kondisi di hari-hari ini tidak bisa menghalangi pertumbuhan kami di dalam Tuhan. Seperti visi misi dalam pelayanan, kami tetap akan terus berakar dalam bertumbuh sehat, berbuah tetap di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat-jemaat Tuhan GPDI Sola Gracia Jatiwangi, Engkau bisa menadakan tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Umat-umat Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Berkat penuh berkat, limpahan berkat, curahan berkat. Berkat daripada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau jasmani dan rohani. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera pada saat ini sampai Tuhan datang kembali Maranatha, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.